Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira dan teman saya Yutrika. Kami akan menjelaskan dan mempraktekkan pembelajaran mulok di SD Negeri 1 Sungai Jeruju, Ogan Komering Ilir atau OKI. Nah, di situ pembelajaran muloknya itu menanam padi. Nah, kegiatan menanam padi itu termasuk di pembelajaran muatan lokal, jadi tidak mengganggu siswa dalam pembelajaran. Mata pelajaran muatan lokal disesuaikan dengan potensi daerah, kearifan lokal, dan makanan pokok Indonesia itu adalah beras yang berasal dari padi. Nah, budidaya padi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya dan yang berkualitas baik. Nah, untuk mendapatkan kualitas yang baik itu, maka tanaman yang kita tanam itu harus sehat dan subur. Nah, cara budidaya padi untuk memperoleh hasil yang optimal. Padi merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting di dunia. Semakin meningkatnya permintaan beras membuat begitu penting peran budidaya padi, terutama di Indonesia. Indonesia itu termasuk negara dengan makanan pokoknya tuh beras dan pengonsumsi terbesar. Nah, ada 7 cara untuk mendapatkan hasil yang optimal. 1. Benih berkualitas. 2. Persemaian. 3. Pengolahan lahan. 4. Penanaman. 5. Pemeliharaan. 6. Panen. 7. Pasca panen. Nah, sekarang untuk yang benih berkualitas. Kualitas benih itu merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Benih yang berkualitas mampu beradaptasi dan memiliki pertumbuhan yang cepat dan seragam. Tumbuh lebih cepat dan tinggi nilai produktivitasnya. Nah, sekarang persemaian. Persemaian benih dilakukan 25 hari sebelum masa tanam. Tempat untuk persemaian diusahakan sama atau tidak terlalu jauh dari lahan untuk menjaga kesegaran waktu proses pemindahan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah drainase agar benih tidak berkelebihan air. Lahan dibuat dan dicangkul hingga tidak meninggalkan bongkah-bongkahan lagi. Benih sebaiknya direndam sebelum ditanam selama 2 kali 24 jam. Sebelum disemai, lahan diberi sedikit pupuk organik untuk persediaan hara. Sekarang pengolahan lahan. Pengolahan lahan bertujuan untuk mengubah sifat fisik agar lapisan semula keras menjadi datar dan melumpur. 2 minggu sebelum dilakukan pengolahan, lahan sebaiknya diberikan pupuk organik. Pupuk organik pupuk kandang 2 ton, pupuk kompos jerami 5 ton, secara merata di atas lahan. Nah, pengolahan lahan bisa dilakukan 2 kali bajak atau 1 kali garu untuk mendapatkan hasil olahan yang optimal. Terus penanaman, terdapat berbagai cara macam menanam, tapi lebih disarankan untuk tanam jajar legowo 2:1, karena cara tanam ini mendapatkan populasi yang banyak dengan produksi lebih tinggi dibanding dengan cara konvensional pada umumnya. Terus pemeliharaan. Pemeliharaan itu terdiri dari penyiangan, pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama. Nah, untuk penyiangan itu mengendalikan gulma yang tumbuh untuk mengurangi tingkat kompetensi dengan padi. Nah, kalau pengairan itu memenuhi kebutuhan air. Terus untuk pemupukan itu pemeliharaan yang paling penting, yaitu pemberian unsur hara. Terus penggalian hama dan penyakit juga sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, yang keenam itu panen. Panen bisa dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan itu menguning atau 33-36 hari padi berbunga. Setelah padi berbunga. Nah, cara panen dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan sabit, dengan memotong pangkal batang atau dengan mesin reaper harvester untuk menghemat waktu. Nah, panen dilakukan serentak dalam satu lahan supaya mengurangi resiko diserang hama. Nah, ke-7 itu pasca panen, merupakan tahapan dalam menentukan kualitas yang dijadikan beras siap untuk dikonsumsi. Nah, tahap penyimpanan hasil panen juga unsur paling penting agar kualitas tetap terjaga, seperti menempatkan hasil panen di tempat yang tidak terlalu lembab dan segera untuk diolah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dipraktekkan oleh saudari Yutrika.
Baiklah, di sini nama saya Itrika. Saya ingin menyambung penjelasan dari Saudari Tira, yang dimana Saudari Tira tadi menjelaskan cara menanam padi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan 7 budidaya penanaman padi. Nah, 7 budidaya menanam padi ini sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya cuman akan memberi gambaran saja gimana cara budidaya menanam padi itu. Nah, di sini juga saya akan mempraktekkan cara menanam padi dengan benar. Yang pertama-tama kita akan melihat pengelolaan lahan. Nah, yang gambar pertama ini pengelolaan lahan. Nah, sebelum kita menanam padi, kita harus mengelola lahan terlebih dahulu. Kita harus memilih lahan yang baik untuk kita tanam sehingga akan menimbulkan atau menuai hasil yang lebih baik. Nah, yang kedua itu saya akan memberi gambaran padi. Nah, gambar yang kedua ini gambar padi yang berkualitas. Nah, sebelum kita menanam padi, kita memilih padi yang berkualitas untuk kita tanam. Sesudah kita menanam padi tersebut, nah ini contoh kita menanam padi. Nah, ini contoh yang kedua, ini menanam padi. Setelah kita sudah menanam padi tersebut, lalu kita memberi pupuk pada padi agar dia dapat menghasilkan padi yang bagus, bisa kita manfaatkan untuk kita kelola menjadi beras. Nah, ini cara memberi pupuk pada padi. Setiap hari atau setiap paginya kita memberi pupuk pada padi tersebut agar dia menuai dan memuaskan hasilnya. Nah, terus setelah kita sudah memberinya pupuk, lalu kita melihat hasil persemaian padi tersebut. Nah, yang gambar kedua ini cara persemaian padi. Nah, inilah cara persemaian padi jika ia sudah kita kelola. Nah, di sini juga dijelaskan cara panen padi dan pasca padi. Nah, gambar yang pertama ini ia menunjukkan panen padi setelah padi yang kita tanam yang terlebih dahulu tadi. Nah, jadi setelah padi itu sudah berisi atau memuaskan isinya, lalu kita panen. Nah, kita panen seperti gambar seperti ini. Nah, lalu setelah kita panen seperti itu atau kita persemaikan padinya, lalu kita menggunakan pasca padi. Pasca padi itu seperti ini. Yang gambar pertama inilah gambar pasca padi atau rombong-rombongan untuk memelihara padi tersebut untuk dikelola menjadi beras. Di sini juga saya akan menanam padi terlebih dahulu. Di sini juga saya ada sedikit contoh padinya itu seperti apa. Nah, di sini juga saya ada sedikit benih. Nah, kalian bisa lihat sendiri benihnya ini yang akan saya praktekkan untuk menanam padi tersebut. Nah, di sini saya akan menanam padi. Nah, lalu sudah kita menanam padi tersebut, anggap saja ini lahan yang sudah dikelola. Lalu kita timbun padi tersebut dengan tanah. Nah, biarkan saja dia seperti ini.
lalu kita kasih air. Nah, baiklah, mungkin itu saja praktek dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.